Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajo Fitra Syawal dengan nomor NPM 222040112 yang akan mempresentasikan uji kompetensi PNSP skema digital marketing dari analisis brand Surabi GDC. Nah, ini profil saya, nama Universitas Dwi Pasundan, jurusan Administrasi Bisnis, profil Instagram, serta Instagram brand. Selanjutnya ada identitas usaha. Bidang usaha sendiri yaitu F&B atau Food and Beverage. Nama brandnya yaitu Surabi GDC, untuk makanan lokal khas Bandung yang banyak digemari semua kalangan serta menyediakan banyak varian rasa untuk dinikmati. Untuk filosofi brand sendiri, singkatnya ingin mengenalkan makanan lokal khas Bandung. Seperti yang kita ketahui, Kota Depok sendiri sudah menjadi tempat tinggal para rantauan dari luar. Maka dari itu, bisnis ini dibuat karena peluang tersebut. Selanjutnya ada link usaha dari profil Instagram dan alamat di Google Maps. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Ada cita rasa tradisional khas Indonesia yang sudah dikenal luas. Selanjutnya ada harga terjangkau untuk semua kalangan. Yang ketiga ada bahan baku yang mudah diperoleh dan murah. Selanjutnya proses pembuatan langsung atau open kitchen, membuat ketertarikan konsumen. Selanjutnya bisa menerima order via WhatsApp, Gojek, dan Shopee Food. Yang terakhir ada banyak varian rasa maupun topping, mulai asin ataupun manis. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama tidak tahan lama, kualitas menjadi cepat menurun jika dingin. Selanjutnya ada kapasitas produksi yang terbatas bila masih manual. Selanjutnya banyak pesaing dengan jenis jajanan serupa. Lalu bergantung pada keahlian koki untuk menjaga konsistensi rasa. Lalu sulit standarisasi ukuran dan bentuk. Yang terakhir ada lokasi mempengaruhi penjualan atau traffic sekitar. Yang ketiga ada opportunity. Tren kuliner lokal dan tradisional makin diminati generasi muda. Bisa dikembangkan menjadi brand modern, mau itu dari packaging maupun marketing. Lalu peluang ekspansi ke acara atau event, bahkan kemitraan. Selanjutnya meningkatkan visibility di TikTok, Instagram, bahkan food review. Selanjutnya bisa menambah menu minuman sebagai pendamping. Yang terakhir ada potensi franchise atau waralaba skala nasional. Yang keempat ada threats atau ancaman. Yang pertama persaingan ketat di industri jajanan, street food, dan dessert cafe. Selanjutnya ada bahan baku seperti kelapa atau tepung, bisa naik harga sewaktu-waktu. Bagaimana kondisi pasar. Yang ketiga ada perubahan tren makanan cepat yang menjadikan loyalitas konsumen rendah. Lalu risiko higienis dan kualitas bila produksi meningkat pesat. Yang terakhir ada rating buruk di aplikasi food delivery dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen. Selanjutnya ada analisis marketing mix. Pertama ada produk. Makanan khas daerah Bandung yang menjanjikan soal rasa dan kualitas dengan varian rasa. Lalu yang kedua, soal harga, mulai dari 8 sampai 19.000 per pieces. Yang ketiga ada place atau tempat. Penjualan utama melalui offline store serta Gojek dan Shopee driver yang beralokasikan di food court dekat Pasar Pucung, Depok. Yang keempat ada promotion. Untuk promosi sendiri lebih relevan pada metode word of mouth atau mulut ke mulut, serta platform digital pemesan makanan. Selanjutnya ada analisis STP atau segmenting, target, dan positioning. Yang pertama ada segmentasi. Bisnis Surabi menyasar konsumen usia 15-40 tahun, seperti pelajar, mahasiswa, pekerja muda, bahkan lansia. Sekalipun yang suka jajan makanan murah dan enak. Lokasinya cocok di area ramai seperti dekat kampus, sekolah, pusat kota maupun pasar. Konsumen biasanya aktif di media sosial dan pesan makanan lewat aplikasi online. Yang kedua ada targeting ke semua kalangan karena jenis bisnis ini menjual cemilan, jadi
sangat bisa dinikmati semua orang. Terutama ada varian yang manis dan asin, serta berbagai topping dengan rasa atau kualitas yang sesuai dengan harga. Yang ketiga ada positioning. Surabi diposisikan sebagai jajanan tradisional khas Indonesia yang dibuat lebih modern dengan topping kekinian. Harganya tetap ramah di kantong dan mudah dibeli, baik langsung maupun lewat layanan food delivery. Selanjutnya ada analisis langkah strategis brand dalam menjalankan digital marketing. Yang pertama ada branding dan awareness building, yaitu membangun identitas sebagai jajanan tradisional yang modern melalui konten foto dan video menu yang menarik dengan tampilan topping yang kekinian. Yang kedua ada konten marketing, menggunakan konten seperti video proses pembuatan surabi, promosi menu baru, dan review pelanggan untuk menarik perhatian dan rasa penasaran konsumen. Yang ketiga ada social media engagement, aktif berinteraksi dengan audiens melalui komentar, polling menu favorit, giveaway, dan repost konten pelanggan untuk meningkatkan kedekatan dengan konsumen. Yang keempat ada influencer dan call marketing, bekerja sama dengan food blogger atau micro influencer kuliner untuk meningkatkan jangkauan dan mendapatkan rekomendasi yang dipercaya audiens. Yang kelima ada conversion dan penjualan digital, mendorong penjualan melalui GoFood, GrabFood, ShopeeFood dengan promosi spesial atau voucher diskon dan highlight menu bestseller agar lebih mudah ditemukan konsumen. Selanjutnya ada analisis konten TikTok FYP. Di sini bisa lihat dari ilustrasi grafik. Yang pertama ada hook kuat di 3 detik pertama, menampilkan momen paling menggugah selera di awal. Contohnya keju meleleh, surabi dipotong, atau saus dituang. Tujuannya langsung menarik perhatian agar penonton tidak scroll. Yang kedua ada visual makanan yang harus menggoda. Dari lighting yang terang, close up makanan, suara memasak atau ASMR, dan detail tekstur makanan sangat mempengaruhi pada retensi penonton. Yang ketiga ada storytelling singkat dan relevan, menceritakan pengalaman jujur. Contohnya Surabi Legend ini antri 1 jam, tapi worth it itu. Selanjutnya ada durasi pendek dan padat. Video 7-15 detik dengan ritme cepat lebih disukai algoritma karena potensi watch rate tinggi. Selanjutnya ada caption dan CTA yang interaktif. Gunakan ajakan komentar seperti tim gurih atau manis agar mendorong opini. Selanjutnya ada pemilihan lagu atau audio populer. Gunakan audio yang sedang ngetrend biar kontennya lebih menarik, dan rekomendasi dari Explore. Selanjutnya ada posting sesuai peak time, misalnya jam 11 sampai jam 1 dan 7 sampai jam 10 saat orang scroll mencari referensi makanan. Selanjutnya gunakan hashtag yang relevan dan trending. Contoh hashtag kuliner Bandung, hashtag food vlogger, hashtag FYP, dan lain-lain. Selanjutnya ada kolaborasi dengan UMKM atau brand. Ceritakan tempat yang baru viral, bisa membantu jangkauan karena relevan dengan tren lokal. Yang terakhir ada konsisten posting. Minimal 3-5 konten per minggu untuk mempertahankan performa dari akun dan menarik traffic organik terus-menerus. Contohnya seperti ilustrasi di atas ini. Selanjutnya ada call atau key opinion leader yang cocok. Saya mengambil contoh dari Next Carlos yang punya pesona dan brand image. Next Carlos sendiri yaitu food blogger yang dikenal jujur, sederhana, dan dekat dengan budaya kuliner lokal. Lalu kontennya juga fokus pada jajanan daerah seperti street food ataupun makanan rumahan dengan gaya review apa adanya, tidak dibuat-buat. Selanjutnya ada audiens yang relevan. Mayoritas followersnya itu pencinta kuliner, khususnya anak muda.
ingin mencoba makanan baru, serta harga yang terjangkau. Ini menjadikan sebuah kecocokan dengan brand Surabi yang menyasar segmen yang sama, yaitu anak muda. Lalu engagement yang kuat, kontennya selalu rame, mau di komentar, like, ataupun share. Selanjutnya ya ketika dia review makanan, biasanya tempat tersebut langsung viral dan ramai dikunjungi, menjadikan dia berpengaruh besar dalam keputusan pembelian. Yang keempat ada kredibilitas yang tinggi. Next Carlos mempunyai review reputasi oleh reviewer yang tidak melebih-lebihkan rasa karena objektif. Yang kelima ada cocok untuk brand awareness. Kolaborasi dengan Next Carlos mampu memperluas jangkauan pasar Surabi secara cepat. Yang terakhir ada value kolaborasi, bisa menarik penonton, cocok untuk promosi, membantu brand tampil di TikTok dan YouTube, serta konten yang bertahan lama dan terus mendatangkan viewer. Lalu ada audience personal. Yang pertama ada demografi. Semua kalangan usia 15-40 ke atas. Semua gender di kota besar maupun daerah. Yang kedua ada psikografi. Konsumen Surabi biasanya anak muda dan pekerja yang suka makanan enak, murah, dan cocok untuk nongkrong atau cemilan harian. Mereka dipengaruhi oleh tren kuliner media sosial. Selanjutnya, yang ketiga ada perilaku. Konsumen Surabi cenderung mengikuti tren kuliner, memilih karena rasa enak plus harga ramah, serta mencari kemudahan lewat aplikasi dan konten rekomendasi di media sosial. Yang keempat ada kebutuhan. Konsumen membeli Surabi bukan hanya karena lapar, tapi juga untuk pengalaman rasa, momen kebersamaan, dan mengikuti tren kuliner modern. Lalu ada analisis hasil penjualan Surabi. Omset per bulan sendiri bisa mencapai 15 juta. Untuk pembagian keuntungannya, owner 60%, serta karyawan 40%. Adapun penjualan franchise sebesar 15 juta akan mendapatkan benefit berupa resep rahasia, training 3 hari sampai siap berjualan, penempatan yang strategis, stand jualan, include tenda, meja, serta peralatan dapur. Baik, itu aja yang bakal saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf bila ada kesalahan kata maupun kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.